Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Nabil Rauf dengan NIM L1C02310115. Saya akan menjelaskan teori struktural konflik milik Ralph Dahrendorf. Sebelum menjelaskan teorinya, saya akan menjelaskan biografi dari Ralph Dahrendorf. Cekidot. Ralph Dahrendorf lahir pada 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman, dan wafat pada 17 Juni 2009. Ia adalah sosiolog, filsuf, ilmuwan politik, dan politikus liberal Jerman Britania. Sebagai seorang teoriwan konflik kelas, Dahrendorf merupakan tokoh ternama yang menjelaskan dan menganalisis pembagian kelas di masyarakat modern, dan diakui sebagai salah satu pemikir yang paling berpengaruh pada masanya. Sebelum munculnya Ralph Dahrendorf dan kontribusinya terhadap teori konflik, perspektif sosiologi cenderung lebih condong pada pemaparan harmoni dan integrasi sosial. Namun, pada tahun 1950-an terdapat dorongan untuk melihat sisi lain dari realitas sosiologi, yaitu konflik. Pada akhirnya, teori konflik muncul sebagai reaksi terhadap pembagian ketegangan, pertentangan, dan perbedaan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Nah, teori konflik menurut Dahrendorf dalam buku Sosiologi Konflik, Teori dan Analisis yang ditulis oleh Novi Susan merupakan pendekatan sosiologi yang melihat masyarakat sebagai arena pertentangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dengan yang tidak memiliki kekuasaan. Teori struktural konflik Ralph Dahrendorf adalah salah satu teori sosiologi yang menjelaskan bahwa konflik sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari struktur masyarakat. Berbeda dengan teori fungsionalisme yang lebih menekankan pada stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat, Dahrendorf menekankan pentingnya konflik sebagai faktor yang mendorong perubahan sosial. Ada beberapa poin penting dalam teori struktur konflik Dahrendorf adalah: 1. Konflik sebagai fenomena struktural. Dahrendorf melihat bahwa konflik sosial muncul karena perbedaan mendasar dalam distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang harmoni dan kerjasama, seperti yang diyakini fungsionalisme, tetapi juga dari sudut pandang konflik yang timbul dari ketimpangan kekuasaan. 2. Kelompok penguasa dan yang dikuasai. Dahrendorf mengidentifikasi adanya dua kelompok utama dalam masyarakat, yaitu kelompok yang memiliki otoritas, mereka yang mengendalikan kekuasaan dan mampu membuat keputusan yang mengatur perilaku orang lain. Kelompok yang tidak memiliki otoritas, mereka yang berada dalam posisi subordinasi dan tunduk pada perintah atau regulasi yang dikeluarkan oleh kelompok yang berkuasa. Perbedaan ini menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan antara kelompok-kelompok sosial yang pada akhirnya menyebabkan konflik. 3. Konflik sebagai motor perubahan sosial. Dahrendorf percaya bahwa konflik adalah pendorong utama perubahan sosial. Ketika kelompok yang tidak memiliki otoritas merasa tertindas atau dirugikan, mereka akan menentang kelompok yang berkuasa, yang kemudian menghasilkan perubahan dalam struktur sosial. Perubahan ini datang dalam bentuk revolusi, reformasi, dan transformasi struktural lainnya. 4. Konflik dan evolusi masyarakat. Dahrendorf tidak memandang konflik sebagai sesuatu yang selalu negatif. Sebaliknya, dia menekankan bahwa konflik diperlukan untuk mendorong masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Dia menyatakan bahwa tanpa konflik, masyarakat akan menjadi stagnan dan tidak mengalami perkembangan. Konflik membuka ruang bagi transformasi, baik itu dalam bentuk redistribusi kekuasaan, hak-hak yang lebih setara, dan perubahan kebijaksanaan. 5. Pemisahan antara konflik dan kekerasan. Meskipun Dahrendorf berbicara tentang konflik, dia juga menjelaskan bahwa tidak semua konflik berujung pada kekerasan. Konflik adalah bentuk ketidaksetujuan dan ketegangan yang terjadi dalam masyarakat, sementara kekerasan adalah salah satu ekspresi ekstrim dari konflik. Konflik dapat dikelola secara damai melalui negosiasi, kompromi, dan perubahan institusional. Kesimpulan, teori struktural konflik Ralph Dahrendorf menekankan bahwa konflik adalah elemen penting dan tak terhindar dalam struktur masyarakat.
Ia memandang konflik sebagai sesuatu yang lahir dari ketidakseimbangan kekuasaan dan otoritas, dan sebagai kekuatan yang mendorong perubahan sosial. Teori ini menantang pandangan yang lebih harmonis tentang masyarakat dan menyoroti ketegangan yang ada di balik dinamika sosial.